warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa billahi tawfiq wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nafa'ana ta'lim wa tadabbar wa tadbirana wa al-fatihah istiqadah wa hatta ala tansuki bi kitabika wa rasulih wa amrullah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 75. Wa aman taraka nafsahu muhmalan sudan ihmalan haimi yastahilu fi kulli waqtin bima tafaqqa kaifa ittafaqqa faqqa akthar awqatihi dha'i'atan wa awqatuka umruka wa umruka rasulika wa alaihi aslu tijaratika wa bihi usulaka ila na'imil abadi fi jawarillahi ta'ala. Wa kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimata laha wa idza fata fala hawla illa qaul hujjatul islam wallahu a'lam bishawab. Wa la yanbaghi antas tabriko jami'i awqatika fi wirdin wahidin wa in kana afdalan awrat mataran fayamutaka bidzalika barakatul i'dadi awrat wa tanaqqulu fiha fa inna likulli wirdin atharun fil qalbi wa nuran wa midadan wa makanatan minallah laisa li ghairihi. Wa aidan idza taqarraba minhu ila wirdin amanta bidzalika min as-sama wal kasal wa min al-bajri wal malal. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadili rahimahullah ta'ala lamma 'alima al-haqqu minka wujudal malal law ana lakat ta'an. Alhamdulillah, kita masuk kitab oleh Allah bisa sama-sama istiqomah majelis ngajiret. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Melanjutkan kitab bersama Habib Abdullah Haddad mengenai pentingnya menggunakan waktu baik di siang hari ataupun di malam hari. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan, kebaikan agar mendapatkan keberkahan waktu. Jadi umur itu ada umur yang barokah, ada umur yang kurang barokah, ada umur yang tidak barokah. Maka kita semuanya dikasih modal sama, dikasih modal umur. Bagaimana kita bisa menggunakan umur ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui sebagaimana yang disampaikan kemarin oleh Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali, kita harus punya tartib
tertib dalam menjaga waktu untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang membawa dampak kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi semua orang. Jadi bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan menjadi orang yang amani, senang hanya bilang iki enak lapor. Nah, hari ini terus enak iki obor. Jadi tidak melakukan kebaikan tapi hanya mengandai-andai. Bilang ini koyan ini, tapi tidak ada bergerak. Kalau ini enak, kalau ini. Maka karena banyak berandai-andai, maka aktsar auqatihi dhai'atan, maka banyak waktu kita yang akan hilang. Jadi karena apa? Ya karena itu tadi banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, berandai-andai. Padahal wa umruka ra'su malik, sedangkan umur ini adalah modal bagi kita. Wa aslu tijaratik, seandainya itu perdagangan, ini modal. Kalau kita tidak bisa menggunakan modal dengan baik, apalagi sampai rugi, ya alhamdulillah. Umur kita ini nanti akan berdampak usulaka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala, akan menjadikan kenikmatan abadi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, kalau kita bisa menggunakan umur dengan baik. Fakulu nafasi min anfasika jawharatun la qimata laha. Setiap tarikan nafas kita ini adalah permata, adalah hal yang istimewa, tidak ada harganya. Saking tidak bisa menghargai. La qimata laha. Wa idza fata fala udara. Kalau waktu sudah terlewat tidak mungkin bisa kembali lagi. Kita ini disuruh jadi ini muhasabah. Ketika kita sudah terlewat, tidak mungkin balik lagi. Mahal sebetulnya waktu kita itu mahal. Tapi orang yang pandai saja, orang yang betul-betul ngerti saja yang bisa menghargai waktu. Jadi sama dengan orang yang bodoh, tidak tahu mana permata, mana batu koral, ya terus jadi bodoh aja. Padahal orang pintar, orang yang ngerti pasti akan mengambil hal yang berharga. Karena apa? Ya ini karena itu punya nilai yang tinggi. Apalagi waktu kita yang diberikan oleh Allah ini adalah modal utama kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak abadi di akhir. Maka dari itu jangan sampai waktu-waktu kita ini terlewatkan dengan sia-sia. Wala yang bayi antas tahriqa jami'a kabiwirdin wahidin. Nah ini ada satu cara yang diberikan oleh Allah adat ini. Hendaklah jangan melakukan satu waktu dengan satu wirid. Maksudnya apa ya? Orang ini kalau wiridnya ini tetap satu saja,
afdhalul awrat walaupun itu paling utama-utamanya contoh afdhalul dzikri apa? La ilaha illallah. Itu memang afdhalul dzikri. Tapi kalau kita wiridnya la ilaha illallah saja, terus itu harus diwirid. Aku boleh afdhal. Ini dikatakan wa in kana afdhalul awrat matalan fayafutaka bidzalika barakatut i'jadil awrat. Akan kehilangan keberkahan wirid-wirid yang lain. Karena kalimat thayyibah ini banyak yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa namanya yang berat timbangannya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ada istighfar, ada sholawat. Sholawat pun ini macam-macam. Terus enggak itu nah, kita ini harusnya mencari keberkahan wirid-wirid tersebut. Makanya kalau targetnya para salaf itu wirid itu ya banyak. Kadang mohon maaf, satu maulid ini bukan satu maulid yang dibaca. Jadi kan kalau lihat al-Qur'an mungkin ya, kadang tibanya masuk ya, ada janjinya masuk, ada suku turunnya masuk, itu dibaca juga. Apa maksudnya ya ini tidak kehilangan keberkahan bacaan-bacaan maulid-maulid yang lain. Walaupun semuanya punya, mungkin di kalangan habaib biasa maulid habsyi ya itu turun. Kalau orang-orang desa biasa pakai tiba kan gitu. Sebetulnya sama saja. Itu pun apa? Adalah isinya adalah menceritakan tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf, mestinya kita ini tidak perlu fanatik di wiridan. Lah iso kabeh iki dibaca. Tapi kan kita punya pegangan. Tapi sekene biasanya sebetulnya dulu ya tidak apa-apa. Cuman mohon maaf, kita juga tidak menafikan maulid-maulid yang lain. Jadi itu kadang sering saya lihat di kalau itu mari dibak bocor di bocor kabeh. Ya ini apa? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Abu Abdullah Haddad ini, wa in kana afdhalul awrat, walaupun itu wirid yang paling utama, tapi la yang bayi tastalrik bijami awqat biwirdin wahidin. Jangan hanya wirid satu model saja, satu satu. Karena apa alasannya itu tadi? Fa inna likulli wirdin atharun fil qalbi. Karena setiap wirid ini mempunyai dampak di hati. Wa nuran wa midadan wa makanatan minallah laisa lighairihi. Laisa lighairihi. Jadi kayaknya semuanya itu punya sir. Punya sir. Begitu juga bacaan Al-Qur'an. Ngapunten. Ada orang ini mocone ya memang yang paling utama surat itu Qalbul Quran itu Yasin. Tapi sing liyane itu duwe siri dhewe-dhewe. Jangan terus fanatik maca Yasin, kok gak tahu ngaji surat Al-Baqarah, Al-Imran, surat Maidah, itu semuanya punya sir masing-masing. Ya enggak apa-apa ini, enggak salah juga kalau kita punya rutinan yasinan. Tapi maksudnya ini kita tidak menafikan setiap lafaz, setiap surat di dalam Al-Quran semuanya itu mempunyai rahasia masing-masing. Jadi apa namanya punya kata sendiri. Lah iso ya dikhatam. Walaupun nah maca surat Al-Ikhlas ping 3 padha ambek Al-Quran nggak dapat keberkahan ayat-ayat yang lain. Makanya
mestinya kita ini kalau kepingin wirid Al-Quran ya wis mulai dari Al-Fatihah dibaca sampai jadi supaya aneh wis tak cukup ini tok ae Yasin tok ae. Ini berarti kurang kurang mendapatkan keberkahan dari surat-suratnya. Nah, ini maksudnya begitu. Wa aidan idan taqalta minhu ila wirdin amanta bidzalika minas samati wal kasal. Nah, ini di antaranya faedahnya kalau kita tidak hanya satu wirid, kita akan aman, kita akan terhindar dari sifat bosan dan malas. Yo manusiawi ya, orang itu lah senengane rawon yo, bendino rawon terus bosan. Wis yo bosan. Ya sekali-kali ganti Gule. Aku sopan nang gule tapi bendino di nek. Nah, Digoleki. jadi itu manusiawi kita ini kalau hanya satu model itu ada di kembang tujuh. Oh, saya capai apa siji ya, kalau rasanya ya. Nah ini, jadi ini menunjukkan bahwa ketika orang ada satu riwayat hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi ya, Allah tidak akan bosan sebelum kita ini akan bosan. Kalau mulai awal itu bosan, ya Allah juga bosan. Ya. Karena apa ya, manusia kita ini disuruh lawan taat sebagaimana yang disampaikan Ibnu Athaillah As-Sakandari di kitab Hikam yang kita kaji biasa dari Rabu. Lamma alimal haqqu minka wujudul malal, ketika kita menemukan kemalasan lawan alakat ta'at, maka model-modelan golek coro ketaatan yang mana yang menjadikan kita ini tidak akan di apa namanya kita ini disuruh untuk apa ya, ketika kita bosan melakukan satu hal ya, kita mencari ibadah-ibadah yang lain yang bisa menjadikan kita ini semangat dan menghilangkan rasa bosan. Makanya kita perlu apa namanya bahasanya ya bikin rohas apa di mana di pacet di trawas atau apa yang kira-kira yang menjadikan kita ini lebih semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terus bisa istiqomah ya dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah fil ardh ya, untuk lebih istiqomah dalam kebaikan, istiqomah memberikan manfaat bagi orang lain, khairun nas anfa'uhum. Semoga kita semuanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insyaallah kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.